Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bab 1 sampai bab 4. Bab 1. Pengertian industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk atau jasa atau layanan-layanan servis yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatannya. B. Skema industri pariwisata berdasarkan pengertian atau rumusan yang dikemukakan para ahli bahwa industri pariwisatawan merupakan industri tersendiri yang sangat kompleks dan mempunyai hubungan dengan beberapa bidang usaha yang menyediakan kebutuhan wisatawan saat melakukan perjalanan wisata sejak berangkat sampai dengan kembali ke tempat asalnya. Oke, komponen industri pariwisata. 1. Atraksi. Atraksi adalah suatu yang memiliki daya tarik sehingga orang ingin menikmatinya. Komponen sangat dominan untuk membuat wisatawan melakukan perjalanan. Atraksi yang dikunjungi terdiri dari dua hal. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah sarana penginapan yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata. Beberapa jenis akomodasi yang tersedia. 3. Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana penghubung agar wisatawan dapat mencapai satu tempat ke tempat lain dengan mudah. 4. Amenitas. Amenitas adalah fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, sarana olahraga, dan lainnya yang disediakan bagi wisatawan. 5. Aktivitas. Aktivitas merupakan kegiatan wisatawan di suatu destinasi pariwisata. Aktivitas dan atraksi saling mendukung dan pada prinsipnya memenuhi 3 faktor. Lanjut bab 2. Motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan dan pola pengeluaran wisatawan. A. Pengertian dan macam-macam motivasi perjalanan wisata. Motivasi perjalanan wisata adalah hal-hal atau faktor yang mendorong seorang untuk melakukan perjalanan wisata. Faktor pendorong yang menyebabkan orang ingin berwisata adalah B. Tujuan perjalanan wisata. Tujuan perjalanan wisata secara lebih khusus adalah sebagai berikut. 1. Ingin bersantai, bersukaria, dan rileks lepas dari rutinitas. 2. Ingin memenuhi rasa ingin tahu dan untuk menambah wawasan. 3. Ingin bertualang dan mencari perjalanan baru. 4. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain. 5. Ingin menciptakan kepuasan baru. C. Definisi dan jenis wisatawan. Wisatawan berasal dari bahasa yaitu kata wisata yang berarti perjalanan ditambah dengan akhirawan yang berarti orang, jadi orang yang melakukan perjalanan. Travel disebut traveler, sedangkan orang yang melakukan perjalanan wisata disebut turis. D. Karakteristik wisatawan. 1. Latar belakang lingkungan. 2. Latar belakang pribadi. A. Jenis kelamin. B. Tingkat umur. C. Pendidikan. D. Profesi atau pekerjaan. E. Pola pengeluaran pariwisata. Pengeluaran wisatawan di daerah yang dikunjunginya menimbulkan pendapatan dan produk serta jasa baru yang selanjutnya akan merangsang timbulnya pengeluaran dan pendapatan lanjutan. Efek berganda atau multiplier efek adalah jumlah peningkatan pendapatan masyarakat setempat yang dihasilkan dari pengeluaran awal wisatawan pada suatu periode waktu tertentu. Bab 3. Dampak dan kondisi industri pariwisata. Pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang lokal, mulai dari bekerja di hotel hingga menjual pernak-pernik di pantai. Misalnya, tanpa industri pariwisata di negara kurang berkembang akan memiliki masalah pengangguran jauh lebih besar. Ulang dari hasil pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah. Jalan baru, bandara, dan fasilitas dapat dibangun yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta juga bermanfaat bagi warga setempat. Dampak negatif dari industri pariwisata. Terjadi
Pengerusakan lingkungan baik karena pembangunan prasarana dan sarana pariwisata maupun karena ulah pengunjung atau tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab. Bab 4. Modal dasar pengembangan industri pariwisata. A. Pengertian. 1. Model dasar pengembangan industri pariwisata adalah suatu potensi yang dimiliki negara untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung pembangunan nasional. 2. Keunikan yang dimiliki negara Indonesia. 1. Keragaman dan keindahan alam. 2. Keindahan suku dan adat istiadat. 3. Keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat tersebut. B. Aspek modal dasar pembangunan sektor pariwisata Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata yang terdiri dari A. Luas wilayah dan letak strategis. B. Sumber daya alam. C. Penduduk yang besar dan budaya yang beragam. D. Stabilitas keamanan. E. Komitmen politik dari pemerintah. F. Keberhasilan pembangunan.